warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih berada di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran pahala yang besar di sisinya. Oleh karena itu, bagi kita semua sudah sewajarnya kita banyak bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Apalagi nikmat dalam ketaatan. Dari semua nikmat setelah iman adalah nikmat ketaatan yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, apabila kita mendapatkan nikmat tersebut, alhamdulillah, maka hendaknya kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Begitu juga salam serta salam semoga kami bercurah kepada panutan kita, suri teladan kita, kekasih kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan seorang nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar mereka semua selamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap di antara kita ingin mendapatkan kebahagiaan, akan tetapi hakikatnya tidak semua manusia bisa mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Terkadang kita menemukan orang-orang memandang bahwa harta yang mereka miliki, jabatan, popularitas, apapun yang bersifatnya menurut pandangan manusia bisa mendatangkan kebahagiaan, akan tetapi tidak demikian. Karena hakikat kebahagiaan adalah dengan ketaatan. Oleh karena itu, orang yang paling sempurna kebahagiaannya adalah orang-orang yang paling sempurna ketaatannya walaupun dia hidup dalam kemiskinan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falahu hayatun thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapapun yang melakukan kebaikan setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana keimanannya disertai dengan amal saleh, apa kata Allah? "Falahu hayatun thayyibah." Maka pasti kami akan memberikan dia kehidupan yang baik. Wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalas terhadap apa yang mereka kerjakan. Apa saja yang mereka kerjakan sehingga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi pengorbanan orang-orang yang beriman. Apa yang mereka korbankan? Hartanya mereka korbankan di jalan Allah, waktu dan kesempatan mereka ikhlas untuk ada beriktikaf. Semua itu adalah bagian pengorbanan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang sangat sempurna. Oleh karena itu, banyak hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan dalam surat At-Tahriyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan dari golongan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat mufassir Quran, beliau menyampaikan, demi Allah, Allah tidak menyempurnakan kebahagiaan kecuali dengan ketaatan. Allah tidak menciptakan kebahagiaan kecuali dengan ketaatan. Oleh karena itu kita berupaya bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Yang pertama yang harus kita tanamkan adalah keikhlasan dalam beramal. Karena ikhlas memberikan kekuatan dalam beramal. Kita ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kita kerjakan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa
melaksanakan ketaatan amal ibadah, yang paling pertama yang harus kita tanamkan adalah keikhlasan. Niat kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang melakukan perbuatan yang sangat sederhana, sangat kecil nilainya menurut pandangan manusia, akan tetapi bernilai besar karena niatnya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga sebaliknya, banyak orang-orang yang melakukan kebaikan yang sangat besar tapi nilainya sangat kecil, juga tergantung pada niatnya. Oleh karena itu yang paling pertama yang harus kita tanamkan adalah niat keikhlasan kita untuk melakukan ketaatan. Dalam sebuah riwayat Rasulullah ketika menyampaikan bahwa di tengah-tengah kalian itu ada orang yang tidak ikut berjihad. Dia tidak ikut berjihad bersama sahabat-sahabat yang lain, akan tetapi mereka mendapatkan pahala yang sempurna. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa demikian? Habasahum wudu. Mereka terhalangi. Itu disebabkan karena niat. Keikhlasan dia untuk melakukan ketaatan, tidak mengharapkan pahala dari manusia, tidak mengharapkan pujian dari manusia, akan tetapi mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita berupaya untuk memperbaiki niat kita dalam setiap ketaatan. Kemudian di antara hal yang lain yang harus kita perhatikan dalam ketaatan serta amal ibadah, kita harus belajar, karena belajar bagian adalah tuntutan di dalam syariat Islam. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah itu menyebutkan bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu itu melebihi daripada kebutuhan kita hanya sekedar makan dan minum. Kalau makan dan minum itu 3 kali sehari sudah cukup. Dan kebutuhan ilmu, begitu kita tidak memiliki ilmu, sangat sulit kita mendapatkan surga Tuhan. Sangat sulit bagi kita untuk melakukan ketaatan. Betapa banyak orang-orang yang tidak melakukan ketaatan disebabkan karena kejahilan mereka terhadap ilmu agama. Betapa banyak orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah sholat, bahkan berpuasa di bulan suci Ramadan, karena mereka tidak mengetahui apa itu makna daripada ibadah tersebut. Maka wajar kalau baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di antara jalan seorang untuk meraih surga itu adalah dengan mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya untuk mendapatkan surga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surga, itu membutuhkan ilmu. Ilmu adalah merupakan kebutuhan. Betapa banyak juga di antara orang-orang yang sudah ikhlas dalam ketaatan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak amalan disebabkan karena tidak adanya ilmu. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mari kita berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita serta amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus belajar ilmu agama. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada saya ini juga, ya, terlalu lama mungkin jamaah sekalian butuh istirahat. Yang terpenting adalah berupaya untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa adalah merupakan kunci dalam setiap ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita untuk melakukan ketaatan dengan berdoa kepada-Nya. Kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang bisa menjamin ketaatan kita kepada Allah kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita berupaya untuk selalu berdoa, untuk selalu berdoa dan meminta kepada Allah agar kita tetap istiqamah di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya ingin menyampaikan salah satu kisah yang menarik. Ada seorang alim. Dia alim, akan tetapi dia murtad dan keluar dari agama Islam. Dia seorang alim, bahkan terkenal namanya di negeri Arab, Abdullah Al-Qasim. Abdullah Al-Qasim ini tidak ada yang tidak kenal. Pada tahun 90 dia sangat cerdas. Bahkan pernah dia berdebat di antara Masyaikh Al-Azhar. Itu tak satupun yang bisa kalahkan argumennya. Coba lihat, luar biasa kemampuan keilmuan yang dia miliki. Akan tetapi hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, orang ini keluar dari agama Islam, bahkan murtad. Di akhir hayatnya dia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya tidak ada yang bisa menjamin seseorang keimanan seseorang. Betapa banyak di antara orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan begitu dia wafat dalam keadaan kufur.
kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Dengan kurang yang mohon dimaafkan karena waktunya juga sangat singkat. Saya juga mengatur waktu ini. Jadi saya kira itu aja yang dapat disampaikan. Hadakallahu khairan wa subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.